Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama channel Bang Man. Kali ini masih seputar dunia peternakan. Nah, ada sesuatu yang menarik di hari ini, yaitu Senin tanggal 11. Ternyata Olema Farm ini yang dipimpin oleh Ketua RT 11 RW 05 Tanjung Barat sedang kedatangan dari Dinas Lingkungan Hidup. Yuk, bagaimana keseruannya atas kunjungan dari Dinas Sosial Lingkungan Hidup? Kita cek aja langsung. Oke. Tadinya sih ketahanan pangan ya, sebelum kita mikir maggot, ternyata dari kita tanam lele ini ada potensi bagaimana cara untuk pakannya. Setelah kita lihat ada maggot, wah potensi nih kita kembangkan, karena kalau berapa ribu pembesaran ini kalau satu hari bisa berapa kilo untuk pelet. Iya betul. Nah, mahal banget lagi pelet sekarang kan. betul. Iya, betul. Pemanfaatan maggot itu ya udah akhirnya ada masalah pengurai sampah organik. Nah, bagus lah. Menurut saya penggerak nih Pak RT, Pak Herianda, ada saya, ada Bang Faisal dari Lampung ya. Kebetulan juga sudah lama bergelut di maggot. Jadi ditularkan ilmunya ke sini gitu. Nah, ditularkan ilmunya ke sini, ya udah kita kembangkan tuh. Ternyata responnya alhamdulillah. Karena banyak orang-orang pinter kayak begini ya. Iya, betul. Jadi kita ilmunya dapatnya asuhan dari dulu dapat ilmunya. Nah, seperti itu. Kenapa baru sekarang ya? Proteinnya cukup tinggi, dia seperti ini sangat baik untuk makan ya. Kita apa namanya dia Ikan Bang Andre nih. Mantap. jadi insya Allah kalau petani mau seperti ini itu makmur. Dan lelenya lebih gede pasti. Lebih gede. Nggak nyampe 3 bulan. 2 bulan setengah masih Pak. Oh gitu. Ya, dari bibit. Dengan 1 ekor bobot berapa? Kalau untuk masa 2 bulan setengah dari bibit itu paling bisa sampai di usia konsumsi 8 atau 10 kilo 8 iya gitu betul. Dia lebih sehat, lebih tahan terhadap bakteri jahat yang ada di dalam air mangkok itu, karena dia punya protein cukup dahsyat ya di mangkok ini ya gitu. Apa namanya bisa dibilang sumber protein ada di mangkok ini, sehingga dia lebih fit, lebih tahan baik dari segi cuaca atau bakteri-bakteri jahat itu ya. Dan hebatnya lagi limbah dari kotoran ikan ini nggak ada, Hampir nggak ada ya, hampir zero ya. zero dan tidak ada amoniak gitu. Beda kalau kita pakai pakan pabrikan, sudah pasti amonia itu akan ngumpul di dasar. Nah itulah yang membuat ikan itu poli. Karena berbalik lagi ke dia Balik lagi. dia lagi gitu. Nah ini Bu, Mas Arif sering bawain perpupa ya dari sana. Iya. Kita kembangkan sudah seperti ini. Nah ini Alhamdulillah ya. Ya. alhamdulillah dari pre-pupa sudah jadi pupa, sudah jadi BSF saat ini. Sudah 2 kali panen saya telurnya. Yang pertama baru belajar telur Tadi 2 hari sekali katanya ya? tiap hari malam. Oh tiap hari? Nah, malam itu 8 gram. Ya. Ini semalam. Itu mungkin apa namanya jebakan dia tempat betul masih kurang. Ya karena kalau saya lihat dari banyaknya BSF itu masih kurang jebak telur. Kalau ditambah lagi, insya Allah itu telurnya Mesti dibikin lagi ya. Berarti kayak gantungan daun pisangnya banyakin kali ya. itu loh jebakan kayu-kayunya itu tempat yang betul berarti ya. Iya. Apa namanya? Pakan
tahan dulu ya. Iya, Karena nggak apa-apa. kebutuhan kita, kebun lele kita cukup banyak. Nggak apa-apa. Sebenarnya untuk pakannya lele dulu belum. Nah, makanya kan berarti kan hasil ini kan diusahakan dulu sendiri untuk daya pangan, apalagi sekarang ikan kan emang udah jadi prioritas kan Iya. ya kita lebih baik lagi lah gitu ke depannya. Ini membuktikan bahwa sampah tersebut ini organik untuk maggot untuk lele ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Artinya ke depan pun juga skala besarnya sampah-sampah warga itu bisa ditarik. Sedangkan juga emang kendaraan kita juga sekarang Mengurai sampah 4 kilo itu bisa mengurai sampah 8 kilo per jam. Jadi kalau kita menghasilkan manggot 100 kilo saja, berarti tiap hari yang harus disiapkan organik itu hampir setengah ton. Benar? Kalau ibu punya beberapa titik, selesai dengan yang ramah lingkungan. Jadi ada outputnya kan lumayan, kita punya mainan, panen, modalnya sedikit, modalnya cuma tenaga, lingkungan bersih, bisa sekampung makan lele murah nanti. Mangut ini diberdayakan, guys, kayaknya ikannya makan manggotnya sekarang. Iya. Dimakan bu sama Sekarang dia. Katanya nyari kita lele nggak bingung makannya. Cari pakannya harus beli. Kita maggotnya yang Kalau saya pun urusan saya jamin selesai jaga karsa kebersihan. Organik. Ini bu, kayak gini bu, nih orang Selesai. Selesai. Kita juga tambah semangat nih yang ininya. Ya haruslah urusan organik itu mumpung ada mesin pengurainya. Iya kan? Betul. Nggak ada mesin tercanggih di dunia selain manggot. iya daripada mesin bercaca pakai solar lah. Kalau nggak ada manggot itu bangkai gajah nggak bakal habis. betul. Tumpuk itu. Siapa yang ngurai? Yang ngurai. Allah ini. Ya kan? Iya betul. Makan nggak berhenti. Manfaatkan aja. Buang yang nggak ketahuan di mana. Buangnya nggak ketahuan, Iya. limbahnya ya. Limbahnya ya makan terus. Kemarin motonya apa sih guys? Sampah dirapihin sama dia diplastikin tapi buangnya pinggir jalan. Iya. Itu yang kita sesalin gitu. Dia udah tahu nih sampah udah dirapihin, tapi kenapa buangnya pinggir jalan itu doang yang kita sedihin? Kenapa gitu? Kenapa nggak sekalian? Nakal gitu. Nanti kalau ketahuan di satu tempat kan kita tinggal angkut, nggak mesti muter ya kan panjang jalan raya itu. Kemudian terima kasih kita ucapkan dari dinas kesehatan dari Ibu langsung kepala seksi. Satu Pak, saya Iya, iya, yang sudah studi datang ke sini. Harapannya sih kita ini jangan cukup hanya sampai di sini aja. Yang berikutnya kita minta dibina atau kita kasih support dan lain sebagainya. Kemudian apa motivasi kok bisa mari? Sedangkan ini kan namanya pinggir kali dan juga tempat-tempat publik. Iya, tadi kan pas saya dapat infonya nih, ternyata ada potensi nih maggot di Tanjung Barat ya. Bu, tadi Aris baru ngasih info, Bu, ada nih potensi kira-kira minta dibina, Bu, minta dibimbing sama kita. Oh, ayo, gitu. Karena itu yang utama yang harus kita budayakan itu, karena itu salah satu unsur utama bisa mengurangi sampah. Gitu. Karena kalau kita berupaya cuma ngangkut buang itu bukan ngurangin sampah. Itu kita cuma memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain. Iya. Gitu. Tapi kalau dengan adanya maggot kayak gini, kita nggak perlu tuh mesin pencaca. Yang kita perlukan hanya satu makhluk kecil yang emang udah diciptakan dari atas, kita budayakan untuk membantu kita mengurai sampah. Gitu Pak. Makanya saya kalau untuk ada RW atau warga yang mau membudidayakan maggot itu saya sebisa mungkin saya bilang kita langsung jalan gitu. Kemudian kalau dilihat dari kita punya lahan di sini, itu kita termasuk kontribusi atau enggak Bu dengan kedinasan Ibu dalam hal penanganan lingkungan ini? Ada Pak kontribusinya. Bapak sudah mengurangi jumlah pembuangan sampah. Kita kan setiap hari ada nih Pak pencatatan berapa sampah yang dikurangi dari satu wilayah. Jadi per hari laporannya nih Pak gitu loh. Jadi pada saat kalau memang sampah organik ini sudah mulai berkurang, berarti kita tinggal memikirkan yang
anorganiknya dan yang residu-residunya doang gitu. Makanya memang wacananya gubernur itu memang minta tolak ujung tombak DKI itu sebenarnya RT RW, baru lari ke kelurahan kecamatan, baru kita. Sebenarnya kita sih sebagai penunjang pendukung supaya sama-sama kita nih guyup bahwa Jakarta ini bisa loh dikelola lebih baik. Walaupun kita dengan keterbatasan lahan kita upayakan Jakarta ini bisa loh mengurangi sampah tanpa kita harus selalu buat ke Bandar Gebang. Memang Bandar Gebang itu lodiknya luar biasa. Saya pernah di Bandar Gebang Pak duduknya. Oh gitu. Saya juga pernah ke Bandar Gebang, sampai heran itu sampah segitu banyak. Wah ya Pak, coba. Udah naik ke atas ya Pak? Udah. Oh iya. Tiap kali kita masuk ke buah seperti ini, ini yang makan selalu, tapi tidak ada kotorannya. Yang ada malah yang kita kasih jadi umpannya ini habis. Itu yang kita sangat heran. Kita kuasa Tuhan. Saya dari Pemprov DKI Jakarta, nama saya Nani Suharyani, saya Kasatpol Kecamatan Jagakarsa dari Dinas Lingkungan Hidup. Saya datang ke Jalan Lebak Sari, RT 11 RW 5, Tanjung Barat. Saya ini merasa berterima kasih untuk warga sekitar sini yang sudah mau membantu Pemda DKI khususnya untuk mengurangi sampah dari sini dengan cara pembudidayaan maggot dan bisa langsung diimplementasikan untuk daerah lain. Saya berharap untuk RT, RW di sekitar lingkungan Kecamatan Jagakarsa bisa ikut andil sama seperti di RT 011 RW 5 ini Tanjung Barat, agar Jagakarsa itu khususnya Jagakarsa kita bisa menunjukkan ke warga DKI kalau Kecamatan Jagakarsa itu punya potensi yang luar biasa yang bisa menghasilkan, yang tidak membuat orang menjadi rugi malah menjadi untung dengan budidaya maggot yang bisa langsung diimplementasikan ke masyarakat umum. Jadi saya berharap warga sekitar khususnya Jagakarsa, paling kalau saya sangat berharap bisa berdampak positif ke seluruh DKI gitu. Saya berharap kita budidayakan ini maggot ini biar Jakarta itu lebih nyaman, lebih enak, lebih bersih kita tinggali. Karena memang ya inilah dari warga untuk warga dan yang menikmati itu warga gitu. Jadi saya jujur saya sangat-sangat berterima kasih untuk Pak RT, Pak RW-nya semua di sini nih Pak Faisal, semua di sini Pak Andri. Saya tuh sangat bersyukur banyak ternyata masih ada warga yang aware, yang mau ikut andil dalam penanganan sampah di sini dan memberikan hasil dan kontribusi yang luar biasa untuk Pemda DKI. Terima kasih banyak loh Pak. Terima kasih banyak semuanya. Kami juga Hidup Indonesia bersih.